Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik itu suku, agama, ras, dan pekerjaan, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bersifat plural. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yaitu multikultural. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur yang artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan kehidupan masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Yang pertama adalah perbedaan agama. Apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggalmu? Pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu kalian banyak menemukan perbedaan di sana. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, yang ketiga agama Kristen Katolik, yang keempat agama Hindu, yang kelima agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Pada saat ini, agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak abad ke-4 Masehi. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, hari kelahiran Maulid Nabi, dan juga hari Isra Mi'raj. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya adalah masjid. Selanjutnya, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan juga Jawa. Kitab suci agama Kristen Protestan adalah Alkitab, tempat ibadahnya adalah gereja, hari besarnya adalah hari Natal, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan lain sebagainya. Agama ketiga adalah agama Kristen Katolik. Bukti yang paling kuat kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajahan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Paskah dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab dan tempat ibadahnya adalah gereja.
Agama berikutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Pada saat mempelajari perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Saraswati. Kitab suci agama Hindu adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura. Agama yang kelima adalah agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal misalnya Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dan tempat ibadahnya adalah vihara. Agama yang keenam dan merupakan agama terakhir yang diakui oleh Indonesia adalah agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Kitab suci agama Konghucu adalah Si Shu Wo Ching. Hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek.